Isani adalah gadis kecil yang mengidap penyakit langka yang membuat kulitnya terbakar bila terkena sinar matahari. Penyakit itu pertama kali terdeteksi saat ia lahir. Tirai kamar terbuka, cahaya menembus masuk, dan kulit mungilnya memerah dalam sekejap. Sejak saat itu dunia Isani adalah kegelapan. Namun kegelapan yang sebenarnya bukan datang dari penyakit, melainkan dari masa lalunya. Ayah kandungnya sendiri sempat berjanji akan menghabisinya jika anaknya perempuan. Beruntung sang ibu, Saksi, kabur dari desa itu, dan kini mereka hidup berdua dibantu oleh seorang polisi yang peduli dengan penderitaan mereka. Namun kedamaian itu hanya sementara. Suatu malam Isani diculik. Kamera CCTV menunjukkan pelakunya kepala desa tempat ayah Isani dulu tinggal. Jejak itu kemudian membawa Saksi dan sang polisi ke sebuah ladang luas di mana desa misterius itu tersembunyi. Di sana mereka langsung diserang oleh anak-anak aneh, dan diam-diam Saksi pun turut diculik. Desa itu bukan desa biasa. Orang-orangnya hidup di bawah tanah, memasuki dunia gelap melalui sumur-sumur besar. Ternyata desa tersebut adalah markas sekte pemuja makhluk purba yang mereka sebut Pradanji, penguasa kegelapan. Sekte itu dipimpin oleh seorang imam wanita bernama Dasima. Perlahan terkuaklah fakta kelam. Isani memiliki darah dari makhluk itu, sebuah garis keturunan yang menyebabkan penyakit langkanya. Semua penduduk desa ternyata adalah keturunan makhluk tersebut. Bahkan Dasima sendiri adalah istri dari sang monster. Ia dulunya juga korban, dipersembahkan sebagai pengantin dan dipaksa mengabdi. Karena kesaktiannya, Dasima mendapat kemampuan supranatural. Ia bisa bertransformasi dalam wujud gaib, bebas kemanapun tanpa tersentuh cahaya matahari. Dan kini Isani yang masih kecil itu akan dijadikan istri sang monster berikutnya. Setiap malam Dasima memberi ramuan herbal kepada Isani. Melihat kepolosan gadis kecil yang manis itu sempat membuat hati Dasima luluh. Namun ia tetap tunduk pada sang monster. Ia punya rencana dengan memberi Asani ramuan tersebut. Ternyata ramuan itu untuk mempercepat masa puber Asani. Saat Asani akhirnya haid, ia dianggap siap untuk dinikahkan. Gaun pengantin pun dikenakan. Ritual pun akan dimulai. Sementara itu Saksi berhasil kabur dan menembus labirin lorong bawah tanah. Di sana ia mengalami kejadian supranatural. Salah satunya bertemu arwah perempuan-perempuan yang dibunuh karena melahirkan anak perempuan bagi desa tersebut. Arwah-arwah itu merasuki Saksi, memberinya kekuatan untuk membalas. Saksi yang kini punya kekuatan menerobos masuk ke dalam ruang persembahan. Pertarungan pun terjadi antara Saksi dan Dasima. Tapi kini Saksi bukan lagi wanita lemah. Ia mampu mengalahkan Dasima dan langsung masuk ke dalam goa, tempat di mana monster itu berada. Di dalam ia melihat langsung wujud mengerikan makhluk itu, penguasa kegelapan yang bisa memanipulasi pikiran dan membuat halusinasi. Tapi kekuatan iblis itu belum bisa ditandingi. Tubuh iblis itu menjadi raksasa dan menghisap jiwa Asani. Dalam momen mencekam itu, Dasima yang sudah tersentuh hati nuraninya muncul dalam wujud gaibnya dan menghentikan aksi si iblis. Ia melumpuhkan makhluk itu, berjanji tak akan ada lagi persembahan. Lalu mereka semua mencoba melarikan diri. Namun saat Saksi hendak keluar, monster itu mencegahnya. Karena tak ada lagi pilihan, Saksi memutuskan untuk melawan monster itu sendirian. Dengan sebelumnya menatap Dasima seakan meminta agar dapat menjaga putrinya. Saksi pun ditarik ke dalam kegelapan dan film pun berakhir. Film ini bukan hanya film horor biasa, tapi juga kritik tajam terhadap praktek keji pernikahan anak dan budaya patriarki ekstrim yang masih terjadi di banyak tempat.